Analisa terhadap nilai-nilai Gurindam 12 karangan Raja Ali Haji dan pelestariannya diajukan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Islam dan Tamadun Melayu. Dosen pengampu M. Sidik SPD MPD disusun oleh Feni Lestari, Ekonomi Syariah 5B. Latar belakang masalah. Sastra Indonesia lama telah hidup dan berkembang pada masyarakat tradisional karena adanya hubungan timbal balik antara sastra dengan masyarakat. Maka, sastra Indonesia lama pun mempunyai sifat yang bergaris lurus dengan sifat masyarakat tradisional. Sifat-sifat masyarakat tradisional tersebut tervisualisasikan dalam karya sastra yang dihasilkannya. Namun, tidak dapat dipungkiri, keberadaan sastra Indonesia lama pun sekarang ini hanya dipandang sebelah mata, baik oleh kalangan akademisi, praktisi sastra, bahkan oleh pemerintah sekalipun sebagai pemegang kebijakan di negeri ini. Di kalangan akademisi atau pelajar sastra Indonesia lama hanya dipahami secara sepintas melalui perkenalan singkat di bangku sekolah atau kuliah. Adapun pemerintah terkesan tidak memperhatikan sastra Indonesia lama yang terdokumentasikan. Dalam penelitian ini, penulis memilih salah satu jenis sastra yang terkenal di Riau, yaitu Gurindam 12 karangan Raja Ali Haji. Raja Ali Haji ini adalah seorang pahlawan nasional Indonesia dan penasehat kerajaan yang saat itu adalah kerajaan di Pulau Penyengat. Karya sastra dalam bentuk Gurindam ini termasuk salah satu ragam dari jenis puisi lama, memiliki struktur penelitian yang sama halnya dengan jenis puisi pada umumnya, dengan beberapa perbedaan sebagai ciri khas dari Gurindam itu sendiri. Dalam sebuah karya sastra, dapat dikatakan baik apabila terdapat manfaat dan hiburan. Bermanfaat berarti terdapat pesan atau amanat yang bisa diperoleh melalui karya sastra, baik secara tersirat maupun tersurat. Hal ini menjadi salah satu unsur yang terdapat dalam sebuah karya sastra, yaitu amanat. Dalam amanat terdapat nilai-nilai rohaniah berupa pesan dan nasihat dari pengarang yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca agar bisa dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahannya, berdasarkan pengamatan penulis, seringkali nilai-nilai rohanis yang terkandung dalam Gurindam 12 tidak diketahui oleh para pembaca. Pembaca hanya sekedar memperhatikan gaya bahasa yang dipakai dan irama saat melantunkannya, sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak diketahui. Kemudian, masuknya budaya-budaya luar juga mempengaruhi eksistensi Gurindam 12 di kalangan generasi sekarang. Mereka lebih tertarik dengan budaya-budaya barat, K-pop, dibandingkan dengan budaya daerah dan sastra daerah sendiri. Sehingga, menurut penulis, ini mengganggu pelestarian Gurindam 12. Untuk itu, perlu tahu dan perlu dikupas bagaimana cara melestarikan Gurindam 12 sehingga kedudukannya sebagai simbol sastra dan budaya Melayu Riau bisa diperkuat lagi. Maka dari itu, penulis mengangkat judul berupa Analisa terhadap nilai-nilai Gurindam 12 karangan Raja Ali Haji dan pelestariannya. Rumusan masalah. Berdasarkan pembatasan masalah, maka masalah yang akan dijawab melalui penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, apa sajakah nilai-nilai yang terkandung di dalam Gurindam 12 pasal 1 karangan Raja Ali Haji? Yang kedua,
Bagaimanakah pelestarian nilai-nilai Gurindam 12 dalam masyarakat Melayu Riau? Berikut Gurindam 12 pasal 1. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia yang bodoh. Itulah bunyi Gurindam 12 pasal 1. Raja Ali Haji menulis naskah Gurindam 12 di Riau pada tanggal 23 Rajab 1926 Hijriah atau 1263 Masehi. Naskah Gurindam 12 diterbitkan pada tahun 1854 Masehi dalam Tijdschrift van het Batavia's Genootschap nomor 2 Batavia dengan huruf Arab dan terjemahan dalam bahasa Belanda oleh Elisa Netscher. Gurindam 12 ditulis saat Raja Ali Haji berusia 38 tahun. Gurindam ini berisi petuah dan nasihat hidup beragama. Biografi Raja Ali Haji. Raja Ali Haji bin Raja Haji Ahmad atau cukup dengan nama penanya Raja Ali Haji memiliki nama lengkap Raja Ali Al-Hajj Ibni Raja Ahmad Al-Hajj Ibni Raja Haji Fisabilillah bin Popudain Celak alias Engku Haji Ali Ibni Engku Haji Ahmad Riau. Lahir di Selangor pada tahun 1808 dan meninggal di Pulau Penyengat, Kepulauan Riau pada tahun 1873. Beliau adalah seorang ulama, sejarawan, dan pujangga abad ke-19 keturunan Bugis dan Melayu. Beliau terkenal sebagai pencatat pertama dasar-dasar tata bahasa Melayu lewat buku Pedoman Bahasa, buku yang menjadi standar bahasa Melayu. Ia merupakan keturunan kedua cucu dari Raja Haji Fisabilillah yang di Pertuan Muda keempat dari Kesultanan Lingga Riau dan juga merupakan bangsawan Bugis. Pesan yang disampaikan pada pasal ini adalah hendaklah manusia menghayati dan mengamalkan ajaran agamanya dengan bersungguh-sungguh, sepenuh hati, total, tulus dan setia. Jangan sampai agama yang dikatakan oleh orang Jawa sebagai ageming ajilan ati, yang berarti pakaian atau busana yang menyelimuti dan membungkus hati, hanyalah bentuk kehormatan yang semu. Disampaikan dalam pasal ini yaitu 4 yang dimaksud di dalam Gurindam 12 pasal 1 ayat 2 ini adalah 4 serangkai tingkatan dalam agama Islam yang terdiri dari tarekat, syariat, hakikat, dan makrifat. Keempat aspek ini
hendaklah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya secara sempurna. Tarekat berarti aliran, mazhab atau jalan yang harus ditempuh seorang muslim dalam mengamalkan ajaran agama. Kemudian syariat berarti hukum, aturan, ketetapan Allah, sesuatu yang keberadaannya dilaksanakan. Hakikat berarti esensi, inti, pokok yang sebenarnya atau yang sejati. Sedangkan ma'rifat berarti pengertian, pengenalan secara mendalam, tafakur, perenungan. Pesan yang disampaikan pada pasal ini adalah dengan mengenal Allah secara menghujam dalam, penuh penghayatan, dengan cinta yang total, meluap luas. Apapun yang dilakukan oleh hambanya, sang pencipta kepada penciptanya, akan menjadi benar, selaras dengan kehendak Allah. Ketika seseorang mengamalkan segala sesuatu, melaksanakan perintah-perintah Allah dan mencegah larangan-larangannya, ia tidak akan salah lagi, tidak akan menyimpang dari rel kebenaran yang ditunjukkannya, dan dikaruniai rahmat serta hidayah. Mengapa demikian? Karena semua itu dilandasi keimanan yang teguh. Ia yakin Allah Maha Benar dan Maha Baik, maka ia pun akan berusaha meniti rel kebenaran dengan seluruh-lurusnya, seraya dengan sepenuh hati, berusaha berbuat baik dengan jiwa bergelora serta tulus ikhlas. Pesan yang disampaikan pada pasal ini adalah sang manusia, makhluk ciptaan Tuhan yang seindah-indah ciptaan dan sebaik-baik acuan, akan mengenal dengan cukup baik Tuhan Sang Pencipta. Melalui penglihatan diri yang mendalam, penuh penghayatan total, manusia akan menyadari sebagai makhluk yang lemah. Manusia akan menerima takdirnya dengan merenung, berzikir, berkontemplasi, menikmati syukuri, dan meresap hayati keberadaan dirinya sebagai anugerah Tuhan dan berkah kasih sayangnya. Pesan yang disampaikan pada pasal ini memberikan nilai penting, rasa terikat dan kesadaran yang tinggi, kewaspadaan yang prima, dan penghayatan yang mendalam atas dunia ini. Seseorang yang memahami dan menguasai akan mengolah dan mengelola dunia dan alam semesta, bukan sebaliknya malah dikuasai dan diperbudak oleh dunia. Pesan yang disampaikan pada pasal ini yaitu memahami makna takut adalah memiliki kesadaran yang tinggi atas sesuatu. Mengapa orang bisa memahami makna takut, sadar dari arti keselamatan dan tidak berani berbuat semaunya? Jawabannya dapat dipahami dari berbagai sendi. Yang pertama, orang mengenal sikap tiada memegang agama, tidak boleh mengucap nama Tuhan. Hal ini bertolak belakang dengan hati nuraninya, sehingga seseorang berusaha keras untuk peduli pada tuntutan Allah. Yang kedua, orang mengenal yang empat, yaitu tarekat, syariat, hakikat, dan makrifat, akan takut menyimpang, berjalan berbengkok, berbelok-belok, dan takut berbuat dosa. Yang ketiga, orang mengenal Allah. Mengenal Allah berarti beriman, meyakini kebenarannya yang mutlak, kasih sayangnya yang tak terbatas. Dan yang keempat, orang mengenal diri. Dalam pengenalan diri yang mendalam, orang tergugah untuk selalu berintrospeksi, merenung, menghayati segala sesuatu sehingga pantang melakukan hal-hal yang terlarang. Dan yang terakhir, yang kelima, orang mengenal dunia. Mengenal baik-baik alam semesta dan dunia ini membuat mereka bersikap ingat dan waspada. Tak mau hanyut di arus lupa, pantang terbuai di ombak lalai, dan memiliki dasar yang hakiki.